Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kuliah di DAK. Oke, sekarang kita sudah sampai ke materi atau topik yang kedua, yaitu tentang information representation. Oke, mungkin sebagai pendahuluan, materi-materi yang ada pada kuliah di DAK ini disusun secara sekuensial. Jadi artinya untuk memahami satu konsep yang sifatnya lebih lanjut atau lebih advance, itu perlu pemahaman konsep yang lebih dasar. Nah, konsep paling dasar yang perlu teman-teman ketahui sebelum memahami konsep yang lain-lainnya adalah tentang representasi informasi. Nah, apa sih information representation itu? Ya, yang dimaksud di sini adalah representasi informasi yang dipahami oleh komputer. Jadi informasi itu kan bagi kita sebagai user itu macam-macam ya, mulai dari bilangan, mungkin sistem alfabet ya, bahkan karakter-karakter khusus gitu ya. Itu di komputer itu representasinya berbeda. Nah, ini kita akan bahas nanti. Cuma karena keterbatasan waktu ya kita hanya akan bahas sampai sistem bilangan ya. Jadi nggak sampai mungkin representasi untuk alfabet dan sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan ya, saya ingin kasih sedikit kuis ya, kuis sederhana yang bisa dilihat di layar. Oke, silakan jawab dulu. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang belum pernah melihat hal tersebut, mungkin agak bingung ya pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, intinya kita tidak bisa menentukan hasilnya ya, kalau misalnya sebelumnya kita biasa dengan bilangan desimal ya. Nah, tapi perlu diketahui bahwa sekarang ada banyak basis yang lain gitu ya, bukan cuma desimal. Jadi bisa aja itu merupakan bilangan biner atau base 2, base-nya 2, atau desimal yang base-nya 10, atau mungkin heksadesimal yang base-nya 16 atau yang lainnya ya. Atau mungkin kombinasi dari beberapa sistem bilangan. Nah, untuk yang kedua itu adalah bilangan heksadesimal. Ya, mungkin agak bingung ya kenapa ada alfabet di situ. Ya. Anyway, nanti kita akan masuk ke pembahasan tentang hal tersebut. Oke, nah untuk yang paling dasar perlu teman-teman ketahui adalah bit. Ya. Bit itu kepanjangan dari binary digit. Dia direpresentasikan oleh dua bilangan 0 dan 1. Dan ini mungkin kita sudah singgung sedikit di pembahasan atau materi pertama ya. Jadi mesin itu cuma tahu angka 0 atau 1. Nah, ini merepresentasikan logic false untuk 0 atau logic true untuk 1 gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk perangkat elektronik, karena pada dasarnya komputer itu kan penyusunnya adalah perangkat-perangkat elektronik. Nah, itu direpresentasikan oleh nilai tegangan, biasanya tegangan ya. Nilai tegangan yang rendah untuk 0 dan tegangan yang lebih tinggi untuk 1. Biasanya kalau 0 itu 0 volt, atau mungkin kalau untuk yang 1 itu bisa 3 volt, 3,3 volt atau 5 volt atau mungkin yang lainnya gitu ya. Oke, nah terus selain bit, unit yang lain yang bisa digunakan adalah byte. Nah, byte ini mungkin cukup familiar buat teman-teman semua gitu ya, terutama misalnya untuk beli paket data gitu ya, atau mungkin hard disk gitu ya. Biasanya unit yang dipakai adalah byte. Nah, 1 byte ini 8 bit ya. Ada juga nibble dan ini jarang digunakan, itu adalah 4 bits untuk 1 nibble. Dan ada juga yang namanya word. Nah, word ini bukan terjemahan word sebagai kata ya dari bahasa Inggris, tapi biasanya digunakan untuk merepresentasikan jumlah bit pada sebuah alamat memori gitu ya. Nah, ini biasanya tergantung dari sistem arsitektur sistem komputernya ya. Kalau misalnya pakai 8 bit ya berarti 1 byte. Kalau 16 bit 2 byte. Kalau 32 bit itu 4 byte dan seterusnya gitu ya. Satu word itu bisa beda-beda ukurannya. Nah, sekarang untuk bits ini katakanlah kita punya sebanyak n bits ya. Ada bilangan yang memiliki bit sejumlah n, maka kita bisa merepresentasikan bilangan n bits tadi menjadi sejumlah 2 pangkat n nilai atau values. Contohnya, misal kita punya bilangan 2 bit, maka kita bisa merepresentasikan jadi 4 buah bilangan atau 4 buah nilai ya, values. 00, 01, 10 atau 1.
ya, atau dari 0, 1, 2, 3 kalau dalam desimal. Kalau 3 bit maka ada 2 pangkat 3, 8 values. Kalau 4 bit ada 2 pangkat 4 atau 16 values. Dari 0000 sampai 1111 atau 0 sampai 15. Nah, sekarang sebaliknya kalau misalnya kita diminta untuk merepresentasikan M buah nilai, ya, maka ada berapa banyak bit yang dibutuhkan. Jadi ada sebanyak log 2M. Nah, ini biasanya kalau kita diminta untuk mendesain sebuah sistem yang butuh M buah nilai misalnya. Nah, kita bisa menentukan jumlah bit yang dibutuhkan minimal itu berapa menggunakan cara ini, log 2M. Nah, contohnya misalnya kita punya sistem yang butuh 32 nilai, maka itu butuh 5 bit. Kalau nilai yang ingin direpresentasikan ada 64 nilai, maka butuh 6 bit. Kalau 1024 nilai butuh 10 bit, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan 40 nilai sejumlah 40 atau 100 values? Oke, nah untuk 40 maka kita bicara jumlah bit minimal. Ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan 5 bits, tentunya tidak cukup karena maksimal yang bisa direpresentasikan oleh 5 bit adalah cuma 32. Sedangkan kalau 6 bits itu bisa sampai 64, maka ini cukup untuk merepresentasikan 40 nilai. Nah, untuk 100 values juga sama, maka kita butuh 7 bits karena kalau 6 bits baru sampai 64. Oke, nah sekarang kita coba review tentang bilangan desimal. Nah, ini karena ini mungkin yang paling dasar, paling familiar buat kita semuanya. Oke, nah jadi sebetulnya tidak peduli apakah itu desimal atau mungkin biner atau heksadesimal, semua itu adalah merupakan yang disebut dengan weighted positional number system, ya, atau sistem bilangan yang memiliki bobot tergantung pada posisinya atau digitnya, gitu ya. Jadi untuk desimal ini memiliki basis atau radix 10, artinya 10 itu kita punya simbol sebanyak 10 dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sedangkan nilai ya yang direpresentasikan oleh masing-masing simbol tadi itu tergantung pada posisinya atau digitnya di mana. Contoh di sini misalnya bilangan 9 yang ada pada dua angka ini ya, ini punya bobot yang berbeda. Kalau yang pertama ini punya bobot 10 ya. Kalau yang kedua ini punya bobot 100. Nah, sekarang secara umum ya kita bisa representasikan bilangan desimal atau mungkin nanti juga yang lain ya sebagai katakanlah misalnya di sini nih ya. Misalnya kita punya bilangan AN sampai A0 ya, jumlah digitnya ada N untuk yang bilangan bulatnya, dan nanti di sini ada koma F ya. F itu untuk yang pecahan dari F1 sampai M. Jadi ada mungkin komanya sampai M di belakang koma. Nah, itu sama dengan AN kali 10 pangkat N ya. Ditambah dengan AN minus 1 kali 10 pangkat N minus 1 ditambah terus semuanya sampai A0 kali 10 pangkat 0. Nah, kita juga perlu jumlahkan lagi untuk yang bagian pecahannya ditambah dengan F1 kali 10 pangkat minus 1 ditambah dengan F2 kali 10 pangkat minus 2 dan seterusnya sampai Fm kali 10 pangkat minus M. Nah, jadi ini mungkin contoh langsung aja ya. Katakanlah kita punya nilai 593,68. Nah, ini kalau kita ingin sebetulnya ya representasinya itu adalah kalau saya lebih mudah kita mulai dari yang bobot paling rendah dulu ya, dari sini. Jadi 3 kali 10 pangkat 0 ditambah 9 kali 10 pangkat 1 tambah 5 kali 10 pangkat 2 lalu tambah untuk yang pecahannya 6 kali 10 pangkat minus 1 tambah dengan 8 kali 10 pangkat minus 2. Nah, selain desimal tentu ada yang lainnya. Binary tadi kita sudah bahas, itu base 2 dan punya representasi bilangan atau simbol 0 dan 1 gitu ya.
Base 8 itu disebut juga dengan oktal. Jadi, nah, oke, untuk binary juga bobotnya itu 2 pangkat sekian, 2 pangkat n. Kalau oktal atau base 8 itu bobotnya 8 pangkat n, 8 sekian, dan itu punya 8 simbol, 0 sampai 7. Nah, ini mungkin heksadesimalnya yang agak unik ya, karena base 16, base 16, jadi bobotnya 16, jadi nanti bobotnya 16 pangkat sekian. Dan karena ya yang kita tahu itu sistem bilangan itu 0 sampai 9 aja cuma 10 ya. Jadi simbol yang dibutuhkan oleh heksadesimal itu dari 0 sampai 9, terus lanjut A, B, C, D, E, F untuk 16. Dan sistem bilangan yang lainnya ya. Intinya kita bisa tentukan base R atau radix R. Nah, mungkin nanti untuk representasi dari sistem bilangan yang berbeda itu juga mungkin berbeda di tempat yang apa namanya, misalnya kayak sebuah programming language atau sistem yang berbeda. Contohnya misalnya untuk bahasa pemrograman C, kalau ada satu bilangan ada prefiksnya 0 itu artinya oktal. Sedangkan kalau ada prefiksnya 0 kali sekian itu maksudnya adalah heksadesimal ya. Kalau di SPIM, simulator dari MIPS, untuk representasi hexa juga sama 0x berapa, dan ini cukup apa namanya, cukup umum digunakan ya. Sedangkan kalau kita nanti cukup pakai ini aja. Jadi dalam kurung base-nya berapa ya. Kalau base 16 artinya hexa, kalau base 8 ini artinya oktal. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi awal ini. Kita lanjutkan lagi dengan video selanjutnya.